Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing, yang dapat petunjuk dalam ilmu dan amal. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Faedah hadis. 1. Disyariatkan memberi mau'idhah atau nasihat jika diberi pada tempatnya dan punya pengaruh. Terus 2, jika hati dalam keadaan takut, maka air mata akan berlinang. Berarti sebaliknya, hati yang kelam artinya penuh maksiat, maka sulit membuat air mata menangis. Terus yang ketiga, disyariatkan meminta wasiat, apalagi yang memberi wasiat adalah ahli ilmu. Keempat, wasiat terpenting adalah takwa, karena takwa adalah nasihat orang terdahulu dan orang belakangan. Kemudian faedah kelima, pentingnya mendengar dan patuh pada penguasa kaum muslimin. Pokoknya apa saja yang diperintahkan selama itu bukan maksiat, ditaati. Walaupun punggungmu itu dipukul, hartamu diambil paksa, tetap mendengar dan taat. Maka banyak sabar terhadap pemimpin. Terus yang keenam, pentingnya berpegang teguh pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada ajaran khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Terus ketujuh, hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang hidup setelah beliau akan melihat perselisihan yang banyak. Terus yang kedelapan, berpegang teguh pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran khulafaur rasyidin, itu jalan keselamatan. Terus yang kesembilan, hadis ini jadi dalil bahayanya bid'ah, karena disebut setiap bid'ah itu sesat. Terus kaidah dari hadis, ini kaidah dalam ittiba, setiap bid'ah itu sesat. Berarti tidak ada bid'ah hasanah. Berarti juga tidak ada pembagian bid'ah menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, gak ada. Itu yang dimaksud dalam hadis. Kalau bid'ah secara bahasa baru sesuatu yang